다 죽어. 사람은. 너구나, 가키가. Hai guys, hari ini mari kita bahas Revenant episode 9. 사람이 죽을 거예요. Sebelumnya, Sanyong mendapatkan penglihatan bahwa akan ada korban lagi dan penglihatannya mengarahkan pada kantor polisi tempat markas Detektif Munchun dan Detektif Hong-se. Kebetulan Detektif Munchun ada di markasnya. Profesor pun langsung menghubungi Detektif Munchun untuk tidak membukakan pintu kepada siapapun yang mengetuk pintunya sampai dia datang di sana. 열어주지 마요. Detektif Munchun pun bingung apa maksudnya, namun kemudian dia meminta Hong-se untuk mengunci pintunya. 잠그라고, 잠궈! Tapi tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu mereka. Munchun pun melarang Hong-se untuk membuka pintunya sampai terdengar suara profesor memanggilnya. 염해상입니다. Setelah itu, Munchun meminta Hong-se untuk membuka pintunya. Nah, ternyata di sana hanya ada Sanyong dan tidak ada profesor. Sanyong berkata, "Kau membuka pintunya." Namun sebenarnya wanita itu bukanlah Sanyong, melainkan roh jahat. 문을 열었네. Setelah pintu terbuka, Detektif Munchun menjadi aneh dan dia membawa dokumen mengenai kasus Lim Mokdan. Di sisi lain, saat Hong-se menoleh arah Sanyong lagi, Sanyong sudah menghilang dan tepat saat itu roh jahat mengiring Munchun untuk bunuh diri. Namun sebelum melompat, Munchun sempat berkata kalau semua ucapan profesor ternyata benar. 염교수가 맞았어. Setelah itu, Detektif Munchun melompat dari jendela. Sanyong dan profesor pun datang terlambat karena Munchun sudah tiada. Sementara itu, Hong-se shock setelah melihatnya bunuh diri. Tapi saat Hong-se melihat Sanyong, dia pun mulai menyalahkan Sanyong. 너 아까 있었잖아. Namun tak lama kemudian, roh jahat merasuki Sanyong lagi dan berkata bahwa semua orang juga pasti akan mati. 다 죽어. 사람은. Setelah membunuh Detektif Munchun, si roh jahat pergi ke labing. Di esok harinya, saat Sanyong sadar, dia pun langsung menyerahkan diri kepada Hong-se. 내가 범인이에요. Tapi di sini Hong-se melepaskan Sanyong karena dia ingin mencari tahu kebenarannya terlebih dulu. Setelah acara pemakaman Munchun, Hong-se bertemu dengan Profesor Hesang. Di sini Hong-se mencoba percaya akan adanya hantu. Dia juga mulai memahami saat Profesor memberitahu Hong-se kalau itu semua bukan ulah Sanyong. 찬영씨 아닙니다. 구산이와 상관이 없다는 거예요? Profesor Hesang juga memberitahu Hong-se bahwa ini berkaitan dengan kasus Lim Mokdan. Nah, setelah mengetahuinya, Hong-se pun langsung ingin menyelidiki kasus Lim Mokdan. Sementara itu, saat Sanyong mencoba mencari tahu kebenarannya, Hong-se mengikutinya. Sanyong pun mendapatkan petunjuk bahwa ayahnya memang ingin menyingkirkan roh jahat dengan mengumpulkan 5 benda. 아빠는 아귀를 없애려고 물건들을 봉인하고 있었는데. Tapi setelah itu, di pertengahan jalan, Sanyong kehilangan penglihatannya lagi dan dia hampir tertabrak. Untung saja ada Hong-se yang menolongnya. 구산이요? Nah, setelah itu Sanyong melarikan diri dan bergegas pulang untuk memasang tali larangan. 밤만 넘기면 돼. Sementara itu, Hong-se memberitahu Profesor kalau dia bertemu langsung dengan roh jahat yang merasuki Sanyong. 너구나, 가키가. Pada saat mereka bertemu, Hong-se mengantarkan roh jahat ke tempat yang dia inginkan. Nah, ternyata roh jahat tersebut ingin pergi ke taman bermain. Hong-se pun sadar meskipun roh jahat bersikap seperti anak-anak, tapi sebenarnya dia bukan anak-anak dan juga bukan orang dewasa. Sementara itu, Sanyong menyelidiki mengenai malam bulan saat Mokdan diculik. Nah, di sini Sanyong menemukan hal janggal bahwa saat itu Mokdan sudah berada di dalam kendi. Sehingga pada akhirnya di sini Sanyong sadar kalau nama roh jahat tersebut bukanlah Lim Mokdan. 너 목단이 아니지.